Februari 2023. Tentu saja di acara spesial kita, yakni talk show spesial Khazanah Islam Kajian Pranikah bersama Ustazah Ima Riyanis SPD MSI Konsuler, yakni beliau seorang founder Umi Fadilah Center. Kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana sih langkah awal membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya, terus anak Sadonyo, kali ini spesial sekali nih studio siarannya Mela. Karena Mela saat ini berada di taman, salah satu taman yang ada di kota Riyadh, yang memang biasa ramai dan digunakan sebagai tempat umum untuk berkumpul bercengkrama bersama keluarga. Ya, dan uniknya di sini tidak akan ada ditemui insya Allah ya orang-orang yang tanda kutip berpacaran, yang belum resmi menikah gitu kan. Dan ini memang tempat diperuntukkan untuk keluarga mengisi waktunya bersama keluarga. Kalau kita bilang family time. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi kita ini biasanya membawa makanan. Ya, kalau saya makanannya belum diberesin. Tapi tadi saya masak dendeng balado loh. Dan ayam bakar. Terus juga atau makanan-makanan khas ini lainnya. Di sana juga ada fasilitas olahraga dan juga untuk jogging. Nah, itulah salah satu cara orang Saudi untuk membina, meningkatkan ya hubungan keluarga antara orang tua dan anaknya. Nah, bagaimana dengan di sana Sadonya? Apa sih yang dilakukan oleh keluarga di sana untuk untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan di dalam sebuah keluarga? Ya, kalau kita bicara keluarga pasti akan sangat kompleks sekali dengan pernak-perniknya, baik itu suka, duka, bahagia ataupun sedihnya ya, kecewa, marah dan sebagainya. Namun seperti yang kita ketahui dalam Islam bahwa yang namanya keluarga itu adalah sebagiannya adalah bagian dari dakwah dan ibadahnya seorang muslim. Nah, dan tentu saja kita ingin keluarga kita ini adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Namun tentu saja diperlukan sebuah usaha. Usaha itu juga diperlukannya ilmu ataupun pengetahuan. Nah, jadi jangan dilewatkan kebersamaan kita kali ini. Di sana bisa nanti berinteraksi bersama kami, baik itu melalui WhatsApp group Keluarga Besar Radio Kubu Minang, ataupun melalui YouTube channel yang kali ini tengah disimak, YouTube channel Radio Kubu Minang, bisa ditulis di kolom chatnya, atau juga bisa melalui media telepon interaktif WhatsApp ya di nomor +62 851 0096 8460. Ya, di Riyadh sendiri ini masih musim dingin, tetapi alhamdulillah masya Allah langitnya cerah ya. Ya, dan di sana kalau kita bicara pernikahan, persiapan apa aja sih yang perlu kita lakukan, terutama pranikah. Nah, banyak kasus perceraian ataupun pernikahan dini yang terjadi di Indonesia baru-baru ini ya. Nah, apakah itu perlu dicermati dan disikapi? Nanti kita sama-sama akan mendengarkan pencerahan dari Ustazah Ima Riyanis, SPD MSI Konsuler. Dan Mela, sebelum menyapa Ustazah yang sudah hadir di studio, nah studionya Ustazah ini jauh nih bahaya sana. Kita mengenal lebih dulu ya, siapa sih beliau ini? Ya, beliau ini asalnya itu dari kota Payakumbuh ya. Pendidikan beliau itu psikologi, pendidikan dan bimbingan prodi BK FIP IKIP Padang. Nah, di tahun 1988 sampai 1993. Dan dilanjutkan program pasca sarjananya di PSDM Pasca Sarjana Unair. Dan pendidikan profesi konselernya beliau diambil di kota Semarang, tepatnya di UNES Semarang di tahun 2015. Beliau ini pengalaman organisasi 10 tahun ya, dan itu saya lagi lucu-lucunya itu Ustazah. Juga pernah aktif di NA Jatim di tahun 1996 sampai 2005 dan di Kebuminang, Jawa Timur tentunya ya. Beliau juga pernah sebagai dosen di UMSP
dan juga di PGSD Ponpes Hidayatullah, guru BK SMA swasta. Nah, saat ini beliau aktifnya sebagai praktisi sosial di Yaufa Center sebagai konselor di Biro Konsultasi Konseling Keluarga Sakinah BKSF Masjid Al-Falah Surabaya. Ya. Dan tadi sudah Mela katakan bahwa siapa sih yang tidak ingin mempunyai keluarga yang bahagia, yang tenang ya, sakinah mawaddah warahmah. Semua pengen. Tetapi tidak hanya sekedar ingin yang diperlukan dalam sebuah keluarga, juga ilmunya. Nah, untuk itu kita sapa ustazah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih ustazah? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Tenang. Ini pertama kali. Iya, pertama kali kita kenalan ya, Ustazah. Riyadh dan Surabaya. Salam ukhuwah. Iya, ukhuwah, salam ukhuwah Islamiyah. Itulah indahnya ya. Indahnya Islam tanpa memandang tempat dan waktu, didukung dengan ataupun tempat tinggal dan domisili. Silakan, kami akan menjaga kerahasiaan dosana juga. Silakan ya, kita manfaatkan kebersamaan kita kali ini. Ya Ustazah, ketika kita bicara keluarga ya, keluarga itu ketika kita menjadi seorang istri atau suami itu ibadahnya itu berlipat-lipat. Lebih kurang seperti itu ya, simpelnya ya Ustazah ya. Karena sebagian isi dunia itu sudah di tangan. Kalau kata gurunda saya, untuk menyemangati ketika saya masih jomblo dulu. Tetapi ketika kita juga berkaca ataupun memperhatikan berita-berita di media massa saat ini, miris sekali di mana angka perceraian ya, angka konflik dalam rumah tangga itu tinggi sekali, dari mulai kekerasan dalam rumah tangga baik dilakukan oleh suami ke istri ataupun istri ke suami, ditambah juga perceraian dan rata-rata usia pernikahannya pun seumur jag. Nah, kalau kita bicara pernikahan tentu ada persiapan. Bagaimana sih sebenarnya yang harus kita persiapkan ini ketika kita memutuskan, oke, saya mau menikah. Apakah cukup dengan mencari jodohnya, mendapatkan jodohnya, menentukan jodohnya, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya paling urgent yang harus kita persiapkan nih, Ustazah? Baik. Ya, pernikahan itu sebenarnya sebelum menikah itu calon pasangan suami istri harus memahami ya apa makna menikah itu. Nah, makna menikah itu banyak sekali. Di mana menikah itu di saat setan berlari terbirit ketakutan, aras terfakur, tunduk menyaksikan terjadinya ikatan misakon golizon. Ya, menikah itu adalah saat terbukanya gerbang kemuliaan, baik bagi seorang pria maupun seorang wanita. Nah, dan banyak lagi makna pernikahan itu. Menikah adalah saat terujinya keteguhan iman. Ya, jadi kalau sekarang kita melihat ya, kalau kita lihat dari contoh tadi itu, penekanan makna menikah itu, persiapan itu adalah ke ruhnya. Banyak anak-anak muda terjebak dengan bayangan nikah itu semuanya indah, bagaikan pangeran dan Cinderella. Nanti aku akan menikah, aku akan dicukupkan segalanya, misalnya bayangan-bayangan itu ya. Nah, jadi ternyata setelah menikah itu tidak dapat, karena menikah itu sendiri adalah bagaimana pasangan itu mampu melihat bahwa dalam sebuah pernikahan itu terbukanya lebar tanda-tanda kebesaran Allah itu pada diri masing-masing. Ketika pernikahan itu sudah diniatkan untuk menggapai ridha Allah, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka semuanya akan diperjuangkan karena Allah. Nah, kebanyakan fenomena sekarang itu ibarat kuliah nih,
wisuda apa ijazah? Nah, wisudanya yang euforianya yang itu kan, bukan bagaimana nilai ijazah yang didapatkan. Nah, kan seperti itu ya. Nah, kalau menikah tuh kuadenya bagaimana kalau di Jawa? Pelaminannya A kalau bahasa Allah. Nah, cateringnya A. Nah, sebenarnya pernikahan itu bagaimana nanti langkah awal perjuangan setelah akad itu, setelah setelah aras tadi terfakur menyaksikan terjadinya ikatan yang nitsakon golizon itu berarti sudah ada hak dan kewajiban kedua belah pihak antara suami dan istri. Nah, yang udah digariskan oleh syariat agama. Seorang laki-laki akan menjadi imam yang harus belajar memimpin istrinya. Nah, seperti itu ya. Karena samawa itu, sakinah mawaddah warahmah itu tidak didapatkan langsung begitu saja. Tapi sakinah mawaddah warahmah itu diperjuangkan sepanjang perjalanan pernikahan itu. Apakah nanti sama waktu dapatkan 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan, atau mungkin dapatnya husnul khotimah berdua bersama. Nah, jadi kadang-kadang orang pikirkan, kok aku nggak sakinah ya, kok aku nggak sakinah samawa ini pernikahanku, kok suamiku gini, kok istriku gini. Seberapa perjuangannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Ada lagi makna pernikahan. Untuk menikah itu adalah sebuah pilihan antara jalan lurus, jalan Allah, atau jalan sesat. Makanya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebenarnya menikah itu adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menikah, hamba ini diharapkan untuk lebih dekat kepada Allah. Bukan untuk lebih lalai. Bagaimana mereka beribadah bersama. Karena setelah menikah itu, apapun ya, bertaburan pahala. Senyum aja sama suami itu, senang suami pahalanya berlipat ganda. Menyiapkan kopi apa teh itu berpahala. Sabar dengan suami marah, pahala. Begitupun sebaliknya. Keluar keringat seorang suami dalam rangka menghidupi istri itu jihad fisabilillah. Sama pahalanya dengan orang berjihad. Ketika suami mencari nafkah untuk keluarganya karena Allah. Nah, gitu ya. Karena seperti itu. Kok saya senang ada yang kita mungkin sharing lebih banyak. Iya. Lebih kurang seperti itu. Iya, Ustazah, ini contoh ya, kayak saya nih, kalau orang bilang termasuk nikahnya telat. Di usia berapa ya, 30-an, ya 30, ya kan ya. Nah, memang ketika kalau kita bicara pernikah tadi yang Ustazah bilang, karena itu adalah ibadah, bahkan menikah itu ketika kita menikah adalah ibadah yang tidak akan ada habis-habisnya ya Ustazah ya. Pahala yang tidak pernah habis-habisnya. Pahala ketika yang kita ridho. Iya benar. Nah, kalau kita ridho menerima ketentuan Allah kan. Iya, Masya Allah. Ya. Nah, ada satu dilematis ketika kita menentukan, oke, saya mau menikah. Seperti yang tadi yang pertanyaan tadi ya. Tapi masih apa ya? Ketika kita menentukan standar, ibaratnya pilihan lah ya, keinginan. Wah, kayak kita seorang wanita, saya pengen suami yang mapan, ya tampangnya lumayan, atau kalau di keluarga tuh ada bibit-bibit bobot gitu ya, Ustazah ya. Yeah. Terus juga ada, kalau saya pribadi coba merefleksikan, gue pantas nggak ya dapetin suami yang dengan kriteria seperti itu. Nah, terkadang itu juga yang cenderung menjadi permasalahan dalam sebuah penentuan ataupun sikap ketika kita oke, saya mau menikah, tetapi itu tadi Ustazah kan ibaratnya kamu harus rencanakan dulu nih pernikahannya, ya kan? Karena kalau nggak direncanakan nanti bakalan ambiar kalau orang Jawa Timur bilangnya ya. Tapi
bagaimana nih kita merencanakannya itu? Apakah kita memang harus ideal atau seperti apa nih Ustazah? Ya, sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya. Ketika kita memang tadarus, tadabur, memahami ya, itu jelas sekali ayatnya. Wanita yang baik untuk pria yang baik. Sebaliknya, ya pria yang tidak baik juga akan mendapatkan wanita yang tidak baik. Wanita musyrik akan mendapatkan laki-laki musyrik. Nah, dan seterusnya. Nah, ketika keyakinan itu sudah tertanam, selama wanita itu selama menjaga kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya, insya Allah dia akan bertemu dengan pasangan yang dipilihkan oleh Allah untuk dia. Nah, keyakinan seperti ini yang mungkin perlu ya ditumbuhkan di dalam diri seseorang sebelum menikah. Itu ya. Kalau dari segi pengalaman saya, wanita atau pria, kalau saya membahasakan tuh ya, standar itu 11-12. Bahasa saya itu 11-12. Yang 13 itu jarang sekali. Kalau yang 10 jangan sampai deh, gitu ya. Sebagaimana di timur, di utara, di barat, di selatan, pasti ada plus minusnya. Kita berangkat ketika cerita para nabi ya. Orang soleh apa Ibrahim? Tapi apakah ideal Ibrahim justru menikah lagi? Kan memang tak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Nah, akhirnya memang persiapan itu yang utamanya adalah persiapan ruhiyah, ya, persiapan ruhiyah, dan mendewasakan diri dalam hubungan muamalah, ya, hubungan dalam bermasyarakat, ya, dan keterampilan dalam life skill. Jangan sampai mungkin ya nggak ngerti masak ceplok telur misalnya ya, kalau mau menikah nggak ngerti bikin kangkung. Nah, itu kan kalau untuk yang wanita ya. Jadi tahunya ketemu suami nanti yang biasa dimasakin orang tuanya, ditunggui makannya enak nak, enak bu. Tahunya ketemu istri nanti istrinya nggak bisa masak. Nah, itu kan jadi masalah teknis dalam keluarga yang itu bisa meruncing. Nah, itu disamping persiapan ruhiyah terutama, persiapan ilmu, kepahaman terhadap makna menikah tadi ya, terus persiapan keterampilan ya dalam life skill. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Dan pemahaman tadi itu yang tadi katanya yang ideal itu seperti apa? Saya kok berpikir ideal itu hampir tidak ada ya. Pasti ada plus minusnya. Kita menikah akan bertemu dengan manusia unik. Sebagaimana uniknya kita. Unik itu dari pola asuh, dari latar belakang kehidupan, kultural ya, pendidikan, usia. Kita harus gandengan sama dia setelah akad terucap. Tetap harus ada keberanian. Keberanian itu akan muncul ketika ada keyakinan kokoh tadi tentang hebatnya, besarnya pahala menikah itu. Betapa hidup itu bermakna setelah menikah itu. Nah, kan dijelaskan juga ya ada apa dalam hadis bahwa menikah itu dengan menikah itu kita mendapat setengah din tadi itu ya. Kalau din itu bernilai 100, berarti dengan menikah kita dapat 50. Terus 50-nya lagi, sabar menghadapi segala kekurangan suami, sabar diuji dengan kemiskinan, tetap berdakwah pasca menikah, menjaga ibadah seperti halnya waktu masih belum menikah. Kan meningkatkan mungkin ya. Terus sabar dengan adanya gangguan-gangguan mungkin yang melelahkan. Nah, itu lengkap diharapkan nanti ya sampai akhir hayat itu mungkin lengkap menjadi 100% sehingga bisa husnul khotimah kan itu sebenarnya. Jadi itu lebih kurang ya.
Jadi dengan menikah tuh dapat setengah din, baru hidup bermakna. Kalau saat ini belum menikah, intinya tuh kalau belum menikah itu, kalau kita ambil dari bahasa ini berarti belum bermakna. Kalau saya mengambil ibaratnya ya, kalau bujangan itu belum menikah ya, itu kalau dia gajian mesti habis, nggak tersisa. Padahal kalau dia udah menikah, gaji itu cukup. Nah, seperti itu contohnya. Sangat bermakna pendapatannya itu seperti itu. Berarti ketika kita menentukan kriteria pasangan itu sebetulnya wajar ya, Ustazah ya. Wajar ya. Cuman wajar. Kembali lagi pertanyaannya. Ya, kembali lagi pertanyaannya ya. Apakah kita gimana? Ya. Silakan Ustazah. Wajarkah kita menentukan? Pasti, semua orang punya kriteria. Tapi apakah itu maunya, kriterianya itu, keinginannya itu bisa diberikan oleh Allah? Dalam menikah ini kan juga kita sudah ditentukan oleh Allah. Jauh sebelum kita ada pasangan kita sudah ditentukan. Nah, seperti itu ya. Boleh kita berkriteria, tapi tentu juga harus mengukur diri. Ya, saya pernah kedatangan klien, baratnya di Surabaya itu ada pasar Wonokromo ya. Ada seorang bujangan kepingin menikah. Kok saya tanya, masnya lulusan apa? Saya maaf Ustazah, saya itu nggak lulus SD. Tapi umur saya sudah 28. Saya ingin menikah. Oh gitu ya, bagus itu. Saya tanya, sholatnya bagaimana Mas? Sholatnya masih bolong-bolong. Ngajinya, nah itu dia Ustazah. Saya tuh pengen jadikan ke Ustazah istri itu yang solihah, yang bisa ngaji, kalau bisa sekolah tinggi. Terus ya udah, ketika saya berhadapan dengan Mas ini, karena Allah udah melangkahkan kakinya bertemu dengan saya, berhadapan dengan saya, Mas gini aja, saya insya Allah akan bantu Mas ya. Minimal syaratnya tuh 3 bulan ke depan sholatnya nggak ada bolong-bolongnya. Kalau sudah tidak bolong-bolong sholatnya selama 3 bulan, cari saya lagi ke sini ya, kita lanjutkan konsultasinya, konselingnya. Nah, kalau seorang pria misalnya ya, tapi realitanya banyak sekarang. Kalau dia belum mandiri hubungannya dengan Allah, bagaimana dia akan memimpin keluarganya? Nah, itu banyak sekali sekarang. Karena yang banyak konsultasi, konseling itu kebanyakan seorang ibu sekarang itu. Karena kodrat suami itu banyak kan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu ya, karena dia pemimpin. Jadi mungkin konsekuensinya dia nggak mau diatur oleh istri, nggak mau istri posesif. Nah kan seperti itu. Itu nanti terlihatnya kan setelah menikah, bukan sebelum menikah. Makanya perjuangan itu dimulai setelah menikah. Iya. Berarti dengan kata lain, ketika kita menentukan kriteria, kita juga sambil memantaskan diri juga, begitu ya Ustazah? Bahasa sederhana. Ya Kak, Mas tadi itu. Jangan kita mempunyai ekspektasi tinggi terhadap orang, ya, terhadap kriteria pasangan, tetapi kita sendiri mengharapkan pasangan kita itu yang lebih dari kita supaya dia yang bisa membawa kita, padahal seharusnya nggak seperti itu ya. Betul ya, mengukur diri, pantaskah ya. Jadi kalaupun sebenarnya itu yang pas itu memang ya, kita menyerahkan, setelah kita ikhtiar, kita serahkan ke Allah. Karena dalam ayat tuh, baik menurut kamu belum tentu baik menurut Allah. Jelek menurut kamu belum tentu jelek menurut Allah.
Makanya setelah ikhtiar maksimal, udah serahkan pada Allah yang lebih tahu. Siapapun bagaimanapun Allah udah punya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk hambanya ini, karena Allah itu kan mencintai setiap hambanya. Nah, seperti itu lebih kurang. Jadi memang kita kan khasanah Islam nih ya, memang banyak kita kaitkan dengan keislaman ya, ayat-ayat. Iya, iya. Dan memang perlu juga nih, apalagi fenomena sekarang. Saya pengen nikah muda nih. Ada trending juga ya kan di masyarakat. Apalagi kalau yang melakukannya adalah sebuah public figure ya kan Ustazah ya, sehingga itu menjadi patokan oleh remaja-remaja ataupun generasi muda kita saat ini. Padahal seperti yang kita ketahui, memutuskan untuk menikah muda pun itu tidaklah gampang, ya kan? Tadi kan Ustazah bilang kita harus mempersiapkan dari segi keilmuan, dari segi ruhiyahnya kita, ya kan ya, dari segi mental juga barangkali ya. Karena kalau hanya berdasarkan cinta, benar kata orang-orang dulu, kamu tidak akan kenyang dengan hanya makan cinta ketika berkeluarga. Realistis kan gitu, seperti itu ya, Bunda. Nah, fenomena ini nih, Bunda, belum lagi ada yang pemahaman baru, child free ya, maksudnya tidak punya anak seperti itu ya kan. Terus juga LDR itu kan salah satu bisa dibilang kerikil-kerikil lah dalam rumah tangga juga, dan tantangan di masyarakat kita. Karena kalau yang tadi seperti yang saya bilang, pemahaman sekarang apalagi nih, toleransi nih digaungkan, beda agama itu boleh, ya kan? Itu kan miris ya, padahal kita jelas dalam Islam itu sudah dikatakan bahwa tidak boleh, apalagi kalau misalnya yang menjadi imam atau suami kita adalah yang beda agama dengan kita. Terus yang tadi pemahaman itu background tambahan itu ya, background tambahan. Nah ini salah satu nih tantangan juga ya, Budo ya. Iya. Ketika bertugas ada anak. Jadi ukuran dewasa itu tidak selalu dari usia. Pola asuh dalam keluarga, atau mungkin konsep dan sikap pandangan cara berpikir itu bisa ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau ada anak muda yang siap untuk menikah, siap sama-sama belajar pasca menikah, itu malah lebih bagus. Ya, karena memang saya pernah baca juga ya, menikah itu melejitkan potensi, melejitkan cara berpikir seorang pria terutama. Jadi kalau saya lihat banyak ya orang-orang yang yang sukses itu ternyata mereka tuh nikah dini. Contohnya Ustadz Fauzul Azim, beliau menulis indahnya pernikahan dini, bahagia saat hamil bagi ummahat, itu kan nikah dini, masih kuliah. Saya sempat mendengar cerita beliau itu, bahwa usianya usia 21, Pak, usia berapa? Masih kuliah, dia belum, persiapan material itu ternyata belum, tapi mereka tuh udah siap untuk menikah. Terus, kalau nggak salah juga ada Andi Malaranggeng, juga nikah muda itu ya. Kalau sekarang posisinya sangat muda. Abraham Maslow juga dalam pakar psikologi itu. Jadi mereka yang menikah muda itu secara pemikiran itu lebih cepat, lebih melejit. Jadi ada baiknya juga kalau memang udah ada kemandirian, terutama dalam hubungan dengan Allah, keyakinan yang kuat bahwa dengan menikah itu dia akan lebih baik. Dia harus yakin bahwa aku menikah usia segini itu insya Allah ini akan menjadi kebaikan buat aku. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak fenomena-fenomena sekarang ya, karena tadi itu bekal iman tadi mungkin yang kurang ya. Jadi karena memang sekarang tuh anak muda kita kan memang sudah
sangat banyak tantangan ya, karena banyak tantangan dari berbagai sisi ya, gitu ya. Jadi berat juga lah, zamannya udah berat gitu ya. Seperti yang diceritakan tadi itu ada konsep-konsep menikah tapi nggak punya anak ya. Pada salah satu tujuan menikah itu adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan, iya benar Iya, sekali. Rasulullah kan senang umatnya banyak, apalagi umat yang terdidik, yang ruhnya kuat, kan seperti itu. Iya iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari usia tuh, Ustazah, usia berapa sih sebetulnya kalau kita lihat secara apa ya, personal ataupun apa bahasanya itu yang usia berapa sih sebetulnya seorang manusia itu, apakah perempuan atau laki, udah siap untuk menikah itu, baik ya mungkin secara physically ataupun mental, ada Uh, nggak ukuran idealisnya? saya 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 berpandangan itu apa ya, berpulang kepada masing-masing pribadinya. Ya, kalau aturan aturan dalam negara kan usia laki-lakinya sekarang itu 20 ya, yang perempuannya 18 ya. Kurang seperti itu ya. Jadi tapi ukuran ideal itu berpulang kepada tadi itu pola asuh. Bagaimana orang tuanya memahamkan ya bahwa uh, menikah itu, bahwa usia segini sebaiknya menikah misalnya, atau bagaimana orang tuanya mencontohkan sebuah konsep pernikahan kepada anaknya, sehingga anak-anaknya melihat bahwa lebih matang menyingkapi konsep pernikahan itu. Terus ada juga yang memang dia tekun mencari ilmu, jadi dia menemukan kepahaman dalam hal itu. Ada juga yang sibuk dengan karir, mengumpulkan uang dulu. Dia matangnya jadinya umur 28, 29, mohon maaf ya. Kayak saya dulu nikahnya umur 27 karena selesai kuliah pengen cari uang dulu. Kalau bisa apa dulu, pokoknya nikmati dulu deh sarjananya, seperti itu ya. Jadi itu tidak ada patokan yang apa ya, kalau menurut saya ya, bisa paham saya nggak ada patokan. Itu berpulang kepada masing-masing. Ada orang tua yang bisa mengantarkan anaknya siap menikah usia 19 tahun. Saya bertemu, benarkah kamu udah siap menikah? Insya Allah Bu Imam, mohon doanya. Umur 19 tahun, udah siap. Sudah tenang dia menghadapi, nggak ada galau gitu ya. Yakin dia bahwa bantuan Allah akan datang seiring dengan perjalanan untuk mencari ridho Allah ini dia tempuh. Masya Allah. Siap mental ya. Iya, kan Tapi sebenarnya yang diperlukan itu persiapan mental yang utama atau apa ya, Bunda? Tadi itu saya bilang persiapan ruhiyah, persiapan iman. Yakin kita menikah itu adalah perintah Allah, bahwa dengan menikah itu hidup itu akan lebih baik, hidup itu akan lebih bermakna. Konsep dasar menikah itu dipahami. Ya, usia berapa dia kan tergantung dia menyikapi. Ada yang udah usia 32, itu udah dipanggil-panggil sama, ayo menikah, kamu yang nyari apa, bapak yang menyarikan. Sudah, bapak nggak usah pikirkan, saya masih enjoy dengan karir saya. Seperti itu. Nggak ada apanya. Ada yang datang konsultasi ke saya usia 60 baru tumbuh keingin untuk menikah. 60 tahun baru datang minta tolong carikan, karena selama ini dia happy dengan merawat orang tuanya, merawat saudara-saudara perempuannya yang masih kuliah, yang masih apa, sampai ponaan-ponaannya. Setelah orang tuanya usia 80 tahun, sudah kamu undang menikah. Dia datang konsultasi. Baru usia segitu. Jadi karena kesiapan untuk menikah itu juga tidak ada ukuran sebenarnya ya, ukuran yang tegas ya, berpulang kepada masing-masing pribadi. Ustazah, jadi menarik ini ya. Itu kan ada alasan ya, dan ada fenomena juga udah usia sekian tidak menikah dengan berbagai faktor ya.
Ada yang tadi pekerjaan. Kalau saya memang ya saya belum masih nggak tahu aja, dan saya ini menikah menikah sorry, pacaran setelah menikah. Wah, Ustazah. Saya kenal Ya, suami ya. saya itu lewat radio. Saya di Malaysia, dia di Riyadh, terus kita kenalan. Saya pas dia meminang saya nggak tahu wajahnya seperti apa, ya kan? Langsung saya terima aja. Ya itu kembali lagi jodoh ya. Nah, tapi Ya. tadi yang menarik kisah 60 tahun ini, seorang yang merawat keluarga. Dia berbakti lah ibaratnya untuk keluarganya, orang tuanya. Satu sisi itu kan suatu hal yang sangat mulia ya, Ustazah. Tetapi dia mengabaikan yang sebenarnya adalah kebutuhannya dia. Itu dalam Islam sendiri seperti apa sih kalau memandangnya? Karena saya pernah membaca satu hadis, mohon dikoreksi ya, Ustazah kalau saya salah. Di mana lebih kurang isinya adalah jika seorang wanita atau laki-laki yang tidak menikah sampai akhir hayatnya, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun dia tidak akan bisa. Seperti itu lebih kurang. Saya lupa hadis riwayat siapa gitu ya. Mohon dikoreksi Ustazah. Nah kalau kita relatifkan tuh dengan yang begitu, kisah pengen berbakti sama orang tua atau memang mengejar karir sehingga sudah merasa nyaman nih, saya sudah mapan, nggak perlu pendamping, itu gimana tuh Ustazah? Kalau dia menunda pernikahan itu dengan alasan yang jelas ya, alasan yang syar'i, mungkin itu apa ya, bisa bisa kita pahami ya. Tapi tadi usia 60 tadi itu realitanya begitu. Itulah fenomena kehidupan yang memang yang harus menjadi itibar bagi kita, menjadi pelajaran. Waduh ya Allah, jangan sampai di anak keturunanku nanti lalai karena aku, kan gitu sebenarnya. Apapun yang kita lihat kan mungkin apapun yang dihadapkan Allah ke hadapan kita untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Kan sebenarnya gitu. Kalau orang tuh menikah karena egonya, karena kesombongannya, gradeku tinggi, nggak ada yang cocok, nggak ada yang level sama aku, itu baru jatuh kepada tadi itu, jatuh kepada karena menyombongkan diri. Allah tidak suka pada orang yang sombong ya. Jadi itu baru jatuh kepada yang mungkin tidak terlaknat tadi, tidak mencoba surga tadi. Saya juga belum menemui hadisnya apa sahih apa ya. Jadi memang kalau alasannya dia sombong, merasa tidak ada yang level dengan dia, jadi terlalu banyak memilih sampai orang tersakiti, menolak, kan itu juga nggak boleh. Kalau orang datang meminta, misalnya pada perempuan, ketika diketahui agamanya udah dibagus, ya sih sama saya, itu kriterianya itu tidak merokok, misalnya ya, udah istiqomah subuh berjamaah, istiqomah one day one juz, hafal minimal juz 30, berpenghasilan minimal sekian. Nah, jadi itu kalau memang akhwat yang benar-benar udah menempa dirinya. Tapi memang ada kriteria yang dicarinya itu, karena ada juga pria yang mencari seperti itu, yang menjadi akhwat seperti yang mengajukan tadi itu, seperti itu. Kalau saya melihat seperti itu, Mela. Iya. Karena memang ya itu tadi ya Bundo, apalagi misalnya terbentur adat ya kan. Jadi ada juga fenomena ketika tadi yang Bundo bilang, ini sepasang manusia ini gitu kan ya, sejoli ini udah siap menikah tapi terhalang terhalang dengan misalnya adat istiadat ya kan, atau terhalang dengan kriterianya orang tua di salah satu pihak misalnya, atau juga terhalang banyak hal ya, administrasi bisa jadi ya. Kalau saya juga kemarin waktu nikah sempat administrasinya ribet itu Bundo, karena memang suami mualaf ya kan, dan itu mualafnya di sini. Jadi memang rasanya tuh kok ketika ini salah satu ya fenomena yang ada di masyarakat, dan kita itu bukan jadi rahasia lagi ya Bundo ya, dan perlu kita cari solusinya dan kita kritik ya kan, seperti itu, kritik yang membangun. Nah
akhirnya banyak juga di masyarakat menikah siri, menikah tanpa ada dokumen. Padahal nanti akan timbul lagi permasalahan-permasalahan berikutnya. Nah, yang berdasarkan pengalaman ini sebagai seorang konselor, apa sih yang menyebabkan apakah itu juga akhirnya nanti menjadi masalah yang besar ketika mereka menjalankan rumah tangga karena prosesnya sudah tidak lancar lah ya, tidak baik lah. Kalau bahasa anak mudanya tidak smooth. Seperti itu ya kan Ustazah. Atau ada hal lain? Permasalahan pranikah itu pasti ada. Karena tadi itu pernikahan itu sebuah gerbang kemuliaan, ya, bahwa pernikahan itu membuat setan lari terbirit-birit, aras terfakur menyaksikan, ya. Itu memang sebuah hal yang memang tinggi nilainya. Setan kan nggak suka. Bagaimanapun setan akan menghalang-halangi, ya. Apakah lewat yang pria, apakah orang masa lalunya datang, apakah lewat orang tua yang bisa digoncang, pastilah. Nah, tapi keteguhan iman, nah itu yang saya bilang tadi, keteguhan iman yang mau menikah ini akan tetap menjadi faktor utama. Ini ujianku untuk menggapai gerbang kemuliaan. Ini ujianku untuk mencapai hidup bermakna. Dia menyikapinya itu memang itu sebuah ujian. Kecuali orang tuanya memang melarang karena orang tuanya memang tidak yakin, karena orang tuanya tahu mungkin anak ini calon pasangannya anaknya, misalnya calon istri pas suami anaknya ini akhlaknya kurang bagus misalnya, itu akan mempengaruhi nanti masalah pendidikan ke cucunya misalnya. Atau dia tahu mungkin pria ini orangnya malas misalnya. Nah, jadi itu orang tuanya mengasih saran, coba pikirkan lagi. Nah, makanya memutuskan untuk menikah itu kan melalui takarub ilallah, melalui bermunajat kepada Allah. Kalau ragu bawa istiqoroh, kan seperti itu. Nah, kalau seandainya memang ada kendala, itu wajar sekali. Namanya juga kita mau menggapai pahala yang bertaburan, ya tentu nggak mudah. Nah, kalau masalah administrasi tadi itu, ketika perjuangan itu sudah maksimal, insya Allah semua akan dimudahkan. Niat itu sudah lurus untuk menggapai ridho Allah, Allah yang akan mempermudah. Apapun kendalanya, Allah akan beri kemudahan. Kalau dia sudah niat memang menikahnya itu untuk menggapai ridha Allah atas perintah Allah dan Rasulnya, dia akan tempuh kendala apapun, dia akan bersabar. Itu lebih kurang. Banyak, memang banyak. Masalah pernikah itu banyak sekali. Masalah didatangi orang ketiga lah, ibu mertua nggak suka, ternyata ketahuan dia itu diguna-guna lah, ya. Terus ternyata ini calon istrinya itu dulu pernah melakukan hubungan bebas dengan pria lain. Itu banyak kendala-kendala itu. Seperti itu ada, pasti ada. Berdasarkan pengalaman Ustazah nih sebagai konselor juga, permasalahan yang paling banyak ditemui dan terberat ketika kalau kita bicara pranikah itu apa sih Bunda, dari baik itu dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki, dan apakah perlu nih kalau nggak salah saya kan di KUA memang ada ya bimbingan pranikah seperti itu, tapi rasanya ya mohon maaf kalau Bella mengatakan hanya batas formal gitu kan ya, jadi tidak mendalam dan tidak menyeluruh. Nah, apakah perlu nih kalau kita bicara solusi ya Bunda, apalagi berkaitan dengan tatanan masyarakat sosial, perlu nggak kita harus strict menentukan undang-undang dan segala macamnya?
Apalagi konsep di Minangkabau ada tungku tiga sajarangan, di mana peranan ulama, ustazah sebagai ulama wanita, ya kan, dan juga Cili Pandai dan juga pemangku adat, tokoh adat seperti itu. Maroh. Iya, tetap ya kalau di Minang ketika ya karena memang harus ada 4 hal yang harus disegerakan ya, anak gadis yang anak bujang yang sudah elok menikah dinikahkan, mayat terbujur segera dimakamkan, membayar hutang untuk disegerakan, ada beberapa hal yang harus disegerakan seperti itu. Ya lebih kurang seperti itu ya. Jadi ya benar maksudnya seperti itu ya yang Nela tanyakan memang itu ya. Iya, dan apa sih permasalahan terbesar dan terberat ketika para bukan customer sih ya, yang konsultasi sama ustazah gitu. Klien ustazah itu dalam kriteria yang terlalu perfect. Oke. Ya, akhirnya menolak. Nah, terus merasa tidak pantas ya. Terus kalau yang laki-laki itu khawatir kadang-kadang dia belum mapan secara materi. Terlebih padahal, kondisi sekarang ya, Bundo ya. Ya, dengan perekonomian. Sebenarnya salah satu pintu rezeki itu adalah dengan menikah. Ilmunya harus ditingkatkan, kan salah satu pintu rezeki itu terbukanya adalah dengan menikah. Seperti itu. Iya, fenomena lain yang ada yang pernah saya tangani itu adalah kultur tadi memang. Kalau kultur itu ada istilahnya daerah mana ya pernah konsultasi. Ada uang naik istilahnya, ditentukan oleh pihak perempuan. Iya, uang lamaran lah ya. Bukan uang lamaran, uang naik bahasanya. Kalau lamaran beda lagi. Jadi istilahnya pokoknya ada kultur seperti itu. Sehingga yang laki-laki itu sangat berat. Walaupun mereka sudah saling itu. Nah, kalau di kampung awak dulu itu mungkin Bali. Tapi sekarang kan udah dari ya. Iya, Pariaman ya. Yang laki-laki dibeli. Nah, tapi sekarang itu kan sudah bisa ditolerir, nggak selalu lagi udah sudah harga mati lagi udah bisa diatur seperti itu. Nggak ulang besar ya, mungkin daerah-daerah tertentu mungkin masih bertahan. Tapi kalau saya ke teman saya, aja walinya bara dulu, bisa diatur dulu. Ambu bisa aja calon ambu. Bali cek keluarganya, ada gini calonnya, dah balilah, seperti itu. Iya. Karena jadi, memang tradisi dulu itu kan juga mengalami perubahan ya, Bundo ya, dan penyesuaian lah ibaratnya seperti itu. Ada yang masih dipertahankan, ada yang itu tadi mengalami perubahan. Nah, menikah Bundo, harus sama kampung ada juga. Iya, benar. Iya. Nggak boleh keluar dari kampung, contohnya ada orang Selungkang. Langsung nikah sama orang Selungkang. Nah, ada seperti itu juga. Kata kalau sekarang kayaknya udah memudar ya. Udah itu. Tapi yang banyak sekali memang kendalanya itu adalah kurangnya ilmu tadi. Kurang paham, kurang ilmu, kurang paham tentang makna menikah itu yang banyak. Sehingga hanya makna menikah tadi, sehingga dia hanya mengemukakan maunya tanpa berpikir mau orang pada dia. Betul. Mungkin bisa dibilang begini kali ya, maunya gue seperti ini itu sebetulnya nafsunya ya. Nafsu dalam artinya bukan nafsu ini aja ya, tapi egonya. Egonya. Akhirnya lama tertunda. Padahal keinginan untuk menikah tuh ya seorang wanita misalnya
dia kepingin menikah tahun ini, ada keinginan untuk menikah, itu mestinya memang harus dia apa ya, dia upayakan bahwa dia tuh harus berikhtiar. Ketika fluktuasi itu berlalu, itu lama lagi keinginan untuk menikah itu datang. Kalau saya perhatikan seperti itu ya. Saya pernah ada yang konsultasi, Bu Ima, aku mau menikah loh Bu Ima dengan calonku ini, tapi ini. Terus ketika ditinjau, kok sekarang aku belum ada kepingin untuk menikah ya. Setelah 3 tahun setelah itu, menyandarkan kepada Allah. Kalau enggak, fluktuasi itu hilang, enggak tahu kapan lagi tumbuh keinginan untuk itu. Ini yang udah dewasa maksud saya, yang udah memang, kalau saya bilang bahasanya itu ya, kalau ada yang konsultasi, mas saya usia 23, yang perempuan. Lampu kuning ya, siap-siap. Saya bilang gitu. Kalau udah 25, udah lampu merah loh ini. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Terus, ini udah lewat ini. Saya bilang gitu. Terus gimana Ustazah? Ayo ikhtiar. Apa kendalanya? Pernah patah hati udah bahas-bahas ya. Ternyata memang ilmunya belum sampai. Itu yang pentingnya peran konseling pranikah itu, dia dibekali dengan ilmu supaya siap, oh ternyata ini. Nah, terakhir saya mediasi pasangan, maunya yang perempuan itu karena dia ikut halakoh pranikah, maunya dia tuh yang laki-laki itu datang melamar, sudah menghitbah ke rumahnya. Kalau memang udah CV mereka udah ditukar, CV dia udah saya bacakan, CV yang laki udah dibacakan wanita, yang wanita juga udah. Momen tertentu saya pertemukan mereka berdua, apa yang mau tanyakan yang tidak ada dalam CV, monggo ditanyakan. Sehingga yakinnya dari 70 menjadi 90. Sudah mereka udah sama-sama yakin. Taunya keluarga yang laki-laki, keluarga kami tuh nggak pernah menikah seperti ini. Mestinya yang perempuan datang dulu, kami lihat dulu yang perempuannya. Yang perempuan, aku ngapain datang? Aku ngapain datang? Gengsi. Bukan mempertahankan gengsi. Dalam kapasitas apa dia datang ke rumah si laki-laki ini? Calon istri belum, karena belum dilamar, belum khitbah. Terus ngapain? Mau lihat kan inilah diriku. Ngapain? Itu kan tidak ada aturannya. Memang tidak ada aturannya. Yang laki-laki dikasih pengertian, ibu saya tuh selama ini kakak-kakak saya mesti kalau yang perempuan tuh datang dulu main ke rumah. Nah, karena yang akhwat ini halakoh, itu nanti kalau tetangganya tanya mau ngomong apa. Nah, kecuali yang laki-laki datang ke rumah. Datang dalam rangka silaturahim ke calon mertua. Datang melihat calon istri. Nah, seperti itu. Akhirnya, karena dari pertemuan itu saya kasih waktu 3 bulan. Karena udah over, lebih waktunya saya serahkan. Kalau nggak ada titik temu, kita cut dulu ya. Dalam artian itu ini namanya nggak proses ta'aruf lagi. Ta'aruf nggak lama-lama kan gitu. Terus akhirnya mereka mandiri. Alhamdulillah akhirnya mereka menikah. Yang laki-lakinya akhirnya mengalah. Yang datang ke rumah, datang sama orang tuanya ke rumah perempuan, dilihatnya salon di rumah perempuan, di rumah perempuan, akhirnya langsung menentukan waktu akad. Seperti itu. Iya. Kadang ya itu tadi ya, kalau ada hal-hal yang beda prinsip seperti itu, beda pandangan, kalau tidak ada yang memediasi, padahal ini dua insan ini sudah komit dan sudah siap. Tapi ya itu tadi, karena tidak ada yang memediasikan, tidak ada yang memberikan pengertian, sementara orang tua atau keluarganya juga tetap teguh dengan pendapat, nggak paham, iya. Sehingga akhirnya kasihan mereka yang ingin ibaratnya menggali apa ya, untuk mendapatkan pahala yang lebih itu jadi tertunda ya, berdoa Pak Ustazah ya. Kurang seperti itu ya, tapi memang tetap ada ujian. Jadi kalau saya melihat anti yang diuji nih sepertinya, tapi yang laki-laki ini kuat untuk siap untuk menikah dengan segala keterbatasannya, dia siap untuk meminta
Cuma terkendalanya dari cara kultur keluarganya yang selama ini belum pernah seperti ini. Bisa sabar nggak? Yang penting kan ada kesungguhan. Bilang itu. Iya, benar-benar. Akhirnya alhamdulillah ini menikah. Udah menikah tuh Alhamdulillah. seneng gitu ya. Alhamdulillah. Menikah Karena Sabtu maka Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi dan berjalan dengan ya lancar. itu. Ya karena kalau kita lihat dunia sekarang, kita nggak bisa menutup mata bahwa perzinahan sudah begitu mudahnya, begitu gampangnya dilakukan ya Bunda ya. Auzubillah min zalik. Dan itu juga saya sampai sekarang ini sama teman-teman berpikir, aduh gimana anak kita ke depannya ya. Rasanya tuh harus benar-benar dekat banget gitu kan ya. Fitnah dunia ya kan ya, belum lagi hal-hal lain dengan tapi anak tuh juga nggak bisa kita dekat ya. Nah itu dia, ada hal-hal yang sekarang. Iya. Jadi kalau saya sih ada yang konsultasi pernikahan misalnya, saya punya pandangan 3 pranikah itu. Yang pertama orang tuh jalan sendiri karena dia yakin dia tidak akan tersesat, dia yakin dia bisa menjaga diri. Ada yang seperti itu, akhirnya memang menikah karena sudah sama dewasa ya. Ada yang diawali dengan pertemanan, lama-lama aku ada perasaan, tapi bingung menyampaikan. Datang ke saya, menurut ibu orang tuh punya perasaan nggak sama saya? Coba ya, coba digiring dia untuk konsultasi ke sini. Akhirnya saya hanya menggolkan saja, perasaan antara mereka sudah ada, mereka sudah kenal. Ada yang bingung masyarakat, Bu, saya sudah siap menikah Bu, tapi saya nggak tahu saya nyari tolong ya Bu ya. Kalau ada yang nggak cari kamu barangkali cocok dengan saya. Taruh penuh, nyerah ke mediator gitu. Ya seperti itu. Jadi kalaupun langsung mungkin ya, tapi dia yakin dia akan tidak melanggar norma agama itu boleh-boleh saja karena dia merasa dia mampu, boleh saja. Itu berbalik kepada kepahaman orang tadi. Seperti itu. Iya, Masya Allah menarik sekali nih Bundo. Kita akan lanjut bincang kita setelah jeda berikut ini ya, Ustazah. Dan nanti Mela akan ingin sedikit kita berdiskusi tentang mengenal pasangan, ya kan? Apakah pranikah harus banyak kenal, lebih tahu pasangan kita, atau bisa juga setelah kita menikah, yaitu ada konsep ta'aruf atau yang lainnya ya. Kalau kita bicara Islam, nggak ada yang namanya pacaran, ya kan? Tapi juga ta'aruf pun ada fenomena di miring-miringkan sedikit. Nah, nanti kita juga ingin tahu nih. Nah, itu makanya tadi dikasih waktu 3 bulan. Saya membuat ta'aruf itu dikasih waktu 3 bulan. Ini data dari dipahami, dari data sudah oke, 75%, yang perempuan juga udah oke, 75%, 80%. Untuk meyakinkan betul dari data ini, ayo kita ketemuan. Tanggal berapa siap, kapan siap, udah ketemuan. Dari pertemuan itu maksimal 3 bulan. Mereka kalau bisa udah akad. Karena nanti saya menjadi tidak mau menjadi orang yang menjaga orang yang berpacaran nanti. Nggak fokus. Nah, 3 bulan itu ngurus surat tuh bisa lah untuk silaturahim ke orang perempuan, balas, ngurus surat menyurat, udah selesai itu. Oh, masalah material misalnya, oh belum siap dengan undangan, itu bukan prinsip. Saya diatur. Jadi yang jelas untuk secara syariahnya secara apanya ini kalau saya mediasi 3 bulan itu setelah tatap muka bertiga atau dengan tim sudah mereka sudah siap untuk akad. Kalau melewati batas itu mungkin boleh kita kasih sepekan 2 pekan. Kalau udah masuk bulan lebih dari 45 bulan kita akan panggil. Gimana? Mohon maaf ya, saya putus aja proses ta'arufnya dulu ini sambil merenung. Kalau belum ada kesiapan. Ta'aruf itu berarti kan dia udah siap. Betul. Datanya udah dikasih kan seperti itu. Iya. Ya lebih kurang seperti itu. Masya Allah, banyak cara ya sebetulnya ya, Bondo ya. Kalau kita karena gini, kalau kita bicara menikah, ada yang mengatakan salah seorang teman saya itu
Kalau misalnya kita mempersiapkan dengan baik, insya Allah pernikahan kita itu pun akan berjalan dengan baik. Nah, itu dalam sebetulnya ya, Bunda ya. Baik, Bunda, kita nanti kan karena tadi kayaknya Mela egois nih ya. Mela minum sendiri hangat karena memang mulai dingin. Enggak apa-apa. Iya. Iya, Dan kita break. Ustazah Ima bisa juga menikmati teh manis ataupun kudapan lainnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dan juga testimoni ataupun komentar-komentar dari pendengar kita, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui grup chat yang ada di ini ya, ya yang ada di WhatsApp-nya saya. Baik. Ustazah Sadonyo masih di Talk Show Khazanah Islam, kajian pranikah bersama Ustazah Mira. Jangan kemana-mana, stay dalam satu kata. Silakan Uda Asmi untuk jeda beberapa saat ke depan. Rancak canduan adaro basuntian tinggi pakilau parmahato ala sumarak kampung kita kampung larami dek pangarang nanti bo ala sumarak kampung kita kampung larami dek pangarang nanti bo. Pariwisata oi di ranah Minang. Mari bersama kita sukseskan pariwisata oi di ranah Minang. Elo marama pimpiang ojan sampai patah pimpiang nan mudong. Elo punonya yo pandai tatiang manatiang oh bulian asanangan hati rang nanti
nan pokok adai dan dilupakan.
2, 1. Baik, di sana Sadonyo masih bersama Mela dari Riyadh, Saudi Arabia, dan kali ini masih di studio terbuka kita di Hadiko. Hadiko itu Taman Al Jazeera, dan tentu saja masih bersama narasumber kita yakni Ustazah Ima Rianis, dan beliau ini juga seorang konsuler, ya kan, terutama berkaitan dengan pranikah. Sebagaimana topik kita kali ini, kajian pranikah, langkah awal membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya, Ustazah, menarik nih kalau kita bicara tentang keluarga. Karena saya juga mencoba untuk merefleksikan diri, gitu kan. Ketika dalam masa pencarian tuh, kadang nggak pede. Aduh, saya cocok, tapi cocok nggak ya sama keluarganya? Karena ketika kita menikah itu tidak hanya menghubungkan dua insan yang sedang jatuh cinta, ya kan, Bundo? Tetapi juga dua keluarga yang berbeda dan sangat berbeda, dan kita tidak tahu secara keluarga pasangan kita tuh seperti apa. Dan ketika berkeluarga dan juga akhirnya tahu latar belakang keluarga, itu menjadi shock, ya kan? Dan menjadi permasalahan tersendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada cara yang baik dan tepat, terutama kalau kita bicara tentang Islam, ya kan, untuk mengatasi hal tersebut? Misalnya, saya tanda kutip ya, kalau umum pacaran, gitu kan ya, biar bisa mengenal nih, gitu kan. Atau kalau dalam Islam ada ta'aruf tadi. Atau gimana nih? Kayak Mela juga, kalau Mela bisa dibilang, Mela mengetahui banyak tentang suami dan keluarga setelah nikah. Jadi emang begitu cepat, gitu kan, kenal akhir tahun, awal tahun ngelamar, terus rencananya bulan depan menikah, tapi qadarullah belum bisa pulang ke Indonesia, jadi ditunda, ya kan, gitu. Tetapi itu prosesnya sangat cepat, sehingga Mela sama suami waktu itu hanya satu, kita yang berkomitmen bahwa rumah tangga kita ini hanya dibangun dua hal, kejujuran dan keterbukaan. Nah, yang seperti yang itu tadi yang Mela katakan, apakah memang saja? Karena ujiannya juga luar biasa setelah menikah itu ya, ekonomi, banyaklah prinsip, ya kan, cara pandang dan segala macam. Gimana tuh Ustazah? Ada orang tuh yang katanya dia pacaran dulu supaya lebih mengenal, sampai pacaran tuh 7 tahun. Tapi menikahnya hanya 7 bulan. Bulan ke-9 dia bercerai. Nah, di sini saya mengambil pelajaran ya, bahwa kita tidak akan betul-betul pernah mengenal pasangan kita karena dunia kita berbeda. Kita ibarat rel kereta api dengan sisi yang berbeda. Jadi coba perhatikan, orang sampai kakek nenek masih suka, kamu tambah cerewet, kamu juga bawel. Itu menandakan ternyata ada hal yang baru aja dari pasangan itu. Ternyata ada hal baru terus. Kita akan mengenal hal baru dengan pasangan kita. Nah, begitu juga dia mengenal kok gitu, masih gitu. Ada aja. Itu menandakan bahwa kita tidak akan mengenal secara utuh. Sampai kakek nenek. Nah, intinya tuh yang mau kita itu yang akan membuat kita tuh kenal. Ketika kita tuh disatukan dalam konsep ibadah, dalam konsep berpikir tentang tentang kehidupan yang dikaitkan dengan bentuk penghambaan seorang abdi kepada rohnya. Pernikahan itu dijadikan bukan maunya diriku, bukan maunya dirimu, maunya Allah yang kita capai bersama. Nah, ketika salah satu hanya maunya Allah, ini maunya dirinya, situ terjadi pergolakan. Tapi ketika yang satu tadi itu masih tetap bertahan di maunya Allah, dia bisa menyinari pasangannya. Ketika udah nggak kuat, banyak juga terjadi perceraian. Jadi
anak pun nggak jaminan untuk apa. Kenapa Ibu? Bu Ima mohon maaf, saya tuh nggak bisa. Saya tahu maksud Bu Ima cenderung bertahan lah, janganlah Bu Ima tuh. Saya paham yang memang Bu Ima menyerahkan penuh ke saya, tapi saya membaca dari yang tersembunyi Bu Ima, janganlah Bu, pertahankanlah. Terus, tapi maaf saya tuh nggak bisa bertahan karena saya berupaya terus ke kanan, suami saya semakin menyeret saya ke kiri. Mungkin udah sampai di sini jodoh kami, Bu Ima. Saya tidak bermaksud untuk tidak mentaati apa kita konsultasi, tapi memang ini kenyataan yang memang saya harus memilih. Udah berpulang ke dia. Belum mengenal, padahal sekian anaknya. Tapi anaknya mandiri-mandiri. Umur 21 siap untuk menikah. Umur 23 punya anak 2. Dia karena ibunya ini kokoh ya. Ibunya itu beribadah ya. Benar-benar menjaga hubungan dia sama Allah itu. Terus mendoakan anaknya. Saya juga banyak dapat pelajaran dari orang lain berkonsultasi dengan saya ya. Banyak dapat ibrah lah. Ya termasuk anaknya yang ke-13 saya itu menikah. Umur 19 tahun. Suaminya 21. Anggap aja si Linda namanya. Lin, kamu benar-benar siap untuk menikah. Insya Allah Bu Ima doakan ya. Saya tuh melihat, nah seperti itu. Siap seperti itu. Berarti bisa dikatakan segala sesuatunya itu tidak bisa menjamin juga ya Bunda ya. Tadi yang pacaran, ibarat atau pengenalan sampai 5 tahun lebih, 10 tahun ya kan, 15 tahun, tapi usia pernikahan singkat. Atau tadi yang anaknya udah banyak, usia pernikahannya udah 50 tahun lebih gitu. Tapi ternyata di akhir-akhir masa tuanya 36 tahun. Iya, akhir-akhir masa pernikahannya sisa usianya bercerai. Dan mudah-mudahan saya walaupun pertemuan singkat, mudah-mudahan long term ya, Bunda mohon doanya. Ya, tapi saling itu mendoakan. Ya, insya Allah. Tapi itu memang fenomena sekali ya. Tentulah saya jadi sepakat bahwa ketika kita berumah tangga itu proses pengenalan itu tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya sampai kita masing-masing menemui ajal kita. Apalagi pranikah. Sampai kapan kita akan diporak-porandakan pikiran dan hati kita oleh setan? Kamu belum tahu dia, belum punya dia. Berarti kan kunci keyakinan. Keyakinan itu akan kokoh ketika ada hubungan mandiri sama Allah. Sudah ya, intinya tuh sudah menyadari akan muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap apapun tingkah lakunya. Dia udah merasa diawasi Allah. Nah, itu kurangnya seperti itu kalau menurut saya ya. Kalau masih tataran hubungan dia itu karena penghasilan kenapa tuh belum ya. Karena persiapan-persiapan yang lain yang memang perlu dipahami ya. Tadi paham makna menikah, dia paham bahwa menikah itu bukan sekedar hanya aku nanti dia menikah kok nyusul kamu. Nah, iya. Temanku atau menghalalkan ya, untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ya, dia itu karena mungkin karena nafsu mungkin ya seperti itu ya. Itu dia benar-benar memakai ilmu makna menikah yang dia pahami tadi. Ya, terus yang kedua itu memang dia harus dia harus bisa menciptakan kecocokan dengan pasangannya. Ternyata misalnya ya, kalau waktu pranikah atau mungkin pacaran mungkin nggak tahu ya kalau entah pasangannya itu bawa badannya nggak enak. Kalau udah tidur bareng kan mau ya, itu kan jadi persoalan. Nah, bagaimana dia, inilah rezekiku kan gitu ya. Gimana untuk tetap menerima untuk bisa kan seperti itu ya, seperti itu. Atau sebelum menikah si suaminya itu peduli banget. Sedikit jatuh aja dipegang dulu, mana yang sakit, mana ini. Kalau udah menikah itu kesandung, perlu tersungkur, kaki tidak dipakai, nah, gitu. Sudah beda kan. Kenapa ya seperti itu? Karena ini udah istrinya. Jadi dalam artian itu kalau udah istrinya itu udah
boleh dia menurut dia ngomong seperti itu, padahal sebetulnya enggak. Kayak nggak ada Idealnya kan batas enggak. gitu ya, Ustazah ya. Ya, Ibaratnya udah nggak ada batasan lagi nih. hati-hati Bundo, misalnya itu apa kan seperti itu. Tapi kalau ya, bahasanya seperti itulah, udah beda lah gitu ya. Dia harus siap juga. Oh ternyata suami saya ini ya bahasanya ya. Oh PR saya nih. Terus sekian tahun ke depan. Nah kan seperti itu. Terus harus bisa terbuka. Apapun terbuka dalam konteks tanda kutip terbuka hal-hal yang akan memicu permasalahan ya. Terus tidak gengsi untuk menunjukkan rasa sayang atau rasa cinta. Aku tuh bukan orang yang romantis, harus belajar dong bagaimana untuk memuji pasangan, jangan pelit untuk mengungkapkan sesuatu yang disenangi oleh pasangan. Itu ya. Terus jangan menjadi pasangan yang bagaimana nanti setelah menikah tuh tidak menjadi pasangan yang posesif. Kamu kan udah suamiku, kok masih kayak bujangan? Dunia laki-laki nggak bisa dikekang, dia tetap ada teman. Ya harus ada itu, nggak bisa. Begitupun orang perempuan, dia juga tetap ada maunya, walaupun dia berkeluarga, punya anak, dia masih ingin mengembangkan dirinya. Tidak boleh bersikap posesif, itu nggak boleh ya. Terus tetap harus berupaya menjadi muslimah yang berkualitas. Nah, contohnya Mela sekarang ya, di belakang ada anaknya, ada suami, ini kan berkali tetap berdakwah, seperti itulah. Tidak menghalangi keluarga itu, tidak menghalangi kita untuk terus menebar manfaat diri kan gitu. Terus apa namanya itu, yang perempuan tuh harus telaten mengurus rumah tangga. Jadi itu apa ya, harus gak bisa ditawar. Ya, dia yang perempuan terus bisa nyapu, harus bisa masak, gitu ya. Harus belajar, gitu ya. Ini pernah ada klien saya yang konsultasi sama saya, ternyata dia tak terbiasa melayani tamu, menyiapkan tamu teh misalnya. Dia nggak terbiasa masak. Dia nggak tahu ilmu tentang bagaimana waktu hamil, waktu menyusui. Itu kalau kabut, ternyata suaminya udah punya ilmu itu. Suaminya seperti mangkel, kesel. Gimana sih ini? Suaminya tumpuk, kekurangan terasakan, akhirnya meledak pada tahun ke-9 pernikahan. Hilang cinta suaminya. Kebetulan istrinya juga ada sakit ya, akhirnya istrinya itu meninggal. Tapi cintanya masih ada sama suaminya, walaupun suaminya udah enggak itu. Akhirnya ya itulah, itu fenomena kehidupan juga seperti itu ya. Jadi harus belajar untuk life skill tadi, mengatur kehidupan rumah tangga, lebih kurang. Ya banyak hal-hal lain yang perlu kita pelajari, memberi kejutan misalnya ya, menjaga penampilan supaya pasangan kita itu tenang. Tidak ini ya, tidak ibaratnya tidak malu lah, tidak malu. Benar-benar kalau keluar ready steady gitu ya, tapi pas di rumah pakai baju yang lusuh, rambut acak-acakan. Ya. Kebalik ya jadinya ya Ustazah. Baik Ustazah, tidak lengkap kalau kita tidak membacakan pertanyaan dari pendengar Radio Gepo Minang. Ini ada Bu Doreswita nih yang bertanya pengalaman kawannya. Jadi ada pisah ranjang nih pasangan suami istri nih Ustazah, dan ini sudah berlanjut sekitar 4 tahunan, tapi hubungan komunikasi mereka tetap berjalan. Jadi masih tinggal satu rumah tapi pisah ranjang, komunikasi baik-baik saja, tapi tidak ada nafkah lahir batin satu sama lain. Nah, bagaimana dalam Islam melihat hal seperti ini? Solusinya seperti apa, dan apakah itu sudah bisa dikatakan mereka bercerai, dan apakah itu berdosa, Ustazah? Ya, dalam pandangan saya ya itu perlu dibahas apa penyebabnya mereka pisah ranjang.
apakah akumulasi yang tidak disukai terhadap pasangan tadi. Ya, sebanyak tidak suka istri pada suami, lebih banyak lagi tidak sukanya suami pada istri yang disabar-sabarin. Akhirnya deadlock, terjadilah besaran yang tadi itu. Dan tidak dikomunikasikan, aku nggak suka lo caramu seperti ini. Aku mau seperti ini. Aku lo nggak suka cara terbuka tadi, terbuka. Nah, karena nggak terbuka. Sekarang mereka jatuh menzolimi diri. Suami istri kok nggak menafkahi diri masing-masing. Sebagaimana contoh pada anaknya? Beda itu ada makan beda. Saya hitam. Iya. Jadi memang kita lihat dulu permasalahannya ya Bunda ya, karena memang itu karena kasus per kasus. Ada juga mungkin yang diam-diam suami itu ngasih uang pada keluarganya. Terus istrinya tersinggung. Nah itu satu sisi kan kalau dari segi laki-laki itu bisa dikatakan hak dan kewajiban ya untuk menafkahi keluarganya. Itu gimana tuh Bunda? Apakah memang harus dikonsultasikan juga terhadap istri atau itu hak prerogatifnya seorang suami sebagai seorang superior? Ya, kalau suami yang bekerja kan itu haknya suami mengasihkan selama orang tuanya masih hidup kan hak orang tuanya melekat di pundaknya kalau anak laki-laki. Betul. Nah, tapi mungkin kepahaman dia terhadap istrinya, setidaknya dia, Dek, tadi aku ngasih tadi ibu butuh ini, aku tadi transfer ke ibu. Sekadar begitu saja. Memberitahu, tidak harus menyebutkan jumlah. Bersedekah juga mungkin, tadi aku kalau bersedekah malah ada ulama yang pernah tidak harus ngomong ke istri. Bersedekah. Itu ya. Nah, kebetulan ada juga klien saya memang yang diam-diam memberi untuk anak yatim, untuk duafa, atau mungkin untuk pembangunan panti gitu ya. Itu minta tolong jangan kasih tahu ke istri saya, cukup Allah yang tahu, seperti itu. Dan karena dia merasa itu penghasilan dia, karena dia tahu kalau istrinya tahu, istrinya kan nggak akan membolehkan. Nah itu. Jadi balik ke konsep tadi itu, kenapa mereka bisa ranjang? Sebenarnya kan mereka tuh rugi ya. Orang susah mencari istri di sana, susah mencari suami di sana. Mereka udah ada suami, ada istri, kok disia-siakan di dalam. Kan rugi sebenarnya mereka. Zalim mereka juga kan. Nah, tapi mereka harus mencari orang, mereka harus mencari hakam yang adil, penengah yang adil bijaksana, penengah yang kompeten. Kalau saya seperti itu datang ke saya, misalnya ternyata suami istrinya itu tidak mau lagi menerima suaminya kepergok ada wanita lain. Nah, suaminya merasa tidak ada orang lain, kan nggak ketemu. Tidak ada, itu teman kantor. Saya seperti itu. Akhirnya datang, ada kesadaran mereka bahwa mereka ada masalah, salah seorang mereka datang konsultasi. Nah, dijelajahilah masalahnya itu, diurai. Oh, ketemu titik benang merahnya. Nah, dia dikasih treatment, bagaimana dia berupaya bisa istrinya bertanya pada dia, kenapa kamu kok berubah? Aku konsultasi keluarga. Nenda, aku salah. Aku minta maaf ya. Oh ya, aku juga salah. Aku boleh nggak ikut konsultasi juga? Nah, seperti itu. Berarti kita kalau konsultasi bukan berarti kita membicarakan aib kita kepada orang lain. Itu beda konteks ya. Selama niatnya itu untuk mencari solusi, itu harus pada terjebak dalam kezaliman. Ini menurut saya ya. Tapi ya, kalau memang untuk mengumbar kekurangan pasangan, itu dosa. Dan kita lihat juga ya, siapa yang menjadi lawan bicaranya kita, tempat konsultasinya kita ya Bunda ya. Makanya tadi hakam yang kompeten, penengah yang kompeten di bidangnya. Jangan nanti diceritakan ke orang lain, justru persoalannya tambah meruncing. Merunyam. Ya, apalagi kalau di perumahan cerita ke sebelah, nyebar langsung.
Nah, makanya Iya. saya bilang saya itu apa? Saya bilang saya menampung persoalan-persoalan biar aib tidak bertebaran, fitnah tidak berdatangan, seperti itu. Nah, kayak tadi itu kan mereka miskomunikasi. Padahal itu teman kantor suaminya. Si istri melihat kok seperti pacarnya. Itu dipendam. Suami juga bertahan. Aku bilang enggak, bagaimana aku meyakinkan kamu tidak ada. Itu bukan siapa-siapa. Si istri nggak percaya. Berarti kan jalan mereka buntu. Berarti harus ada penengah. Jika mereka masih ingin memanfaatkan pernikahan ini sebagai ladang ibadah mereka, ladang amal mereka untuk menggapai ridha Allah. Amin. Tadi ada menarik Ustazah bilang, kita tuh seringnya itu pengennya kita, bukan pengennya Allah. Karena memang kita nggak tahu dan nggak mau mencari tahu pengennya Allah itu apa. Ya kan ya Ustazah, ini kontemplasi dan autokritik ke diri Mela sendiri juga. Karena memang kalau kita bicara apa hubungan ya, apalagi suami istri, ini usia pernikahan Mela kan lebih kurang 10 tahunan ya, udah insya Allah ya kan ya. Lika-likunya banyak. Amin, Pasti. amin, amin. Apalagi ekonomi ya kan, dulu sempat ada penolakan dari pihak suami karena berbeda keyakinan, tetapi seiring dengan waktu dan ya itu tadi Ustazah bilang yakin sama Allah gitu kan ya, akhirnya sekarang Masya Allah luar biasa itu mertua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mohon doanya nih Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Sangat-sangat sayang sama saya dan keluarga gitu kan ya. Nah, ada Islam itu kan rahmatan lil alamin. Iya, iya benar sekali. Dan ada memang kecenderungan ketakutan ketika kita ingin memutuskan menikah adalah ekonomi. Kita belum mapan. Seperti waktu saya menikah pun suami statusnya hanya sebagai seorang mahasiswa. Ya kan Bunda, kita yakin nih, awalnya yakin, ya sama-sama, tapi seiring perjalanan waktu, aduh kayak jet coaster gitu kan ya, ibarat kapal udah mau tenggelam, karam gitu kan, tapi ya itu tadi Allah nolong lagi. Nah, untuk meyakinkan nih pada generasi muda kita di luar sana nih ya, yang insya Allah nanti juga akan menyimak di YouTube Radio Gebu Minang, apa yang bisa Ustazah sampaikan bahwa jangan khawatir karena rezeki ketika kamu lahir sudah ditentukan, kamu nikah pun kamu sudah ditentukan, bahkan kalau kita bilang kondisi ekonominya pas-pasan tapi Allah kasih anak banyak, itu pun juga sudah ada Allah tentukan rezekinya. Nah, itu dia kan konsep rezeki itu juga kadang-kadang salah memahaminya. Tidak memahami bahwa rezeki itu badan sehat masuk rezeki. Coba kalau sakit berapa biaya yang keluar. Anak itu juga rezeki nyawa. Ya. Jadi kalau memahami rezeki itu hanya ekonomi berupa materi, uang, rumah misalnya, itu juga salah. Tapi yang rezeki salah satu pintu untuk pintu rezeki itu terbuka dengan menikah. Dengan bersedekah. Ya. Dia ada beberapa pintu untuk membuka rezeki itu dengan ibadah, dengan doa, dengan puasa itu ya. Jadi salah satunya dengan menikah. Orang menikah otomatis rezekinya bertambah. Contohnya ya, kalau bujangan tuh dia hidup kos-kosan, bayar kosannya 800 atau 1 juta 1 bulan. Biaya hidupnya tuh 1 juta juga misalnya ya. Gajinya 4 juta. Nanti tinggal biaya hidupnya yang mau tambah dikit. Kalau ibaratnya masak telur 1 selama ini, tambah telur 1 tok kalau dia menikah. Kontrakannya dia tetap. Berarti kan uang yang tersisa tadi masih cukup untuk persiapan punya anak. Kalau pakai kalkulator langit. Tapi kalau pakai kalkulator bumi nggak cukup-cukupnya. Punya mobil 1 pingin merek lain. Punya rumah 1 pingin villa. Betul. Ya sebenarnya kalau kita syukuri ya, aku nggak punya mobil misalnya, banyak mobil kita, banyak kita tinggal milih mobil apa aja, pesan. Satu hari ini kita beli mobil, sopirnya baik lagi ramah, nggak capek ya? Beli rumah 2 tahun,
nanti kita satu bisa milih dimanapun lagi, mau dekat masjid rumahnya mau mana, tinggalkan rumah itu, beli lagi yang lain. Sebenarnya indah juga sebenarnya kalau kita jadi kontraktor misalnya ngontrak-ngontrak tuh. Oh, kalau Tinggal disyukuri, jika ya tinggal disyukuri kan, bagaimana kita angle berpikirnya aja, mau dari sisi mana mindset kita ya. tuh bagaimana kan seperti itu. Jadi kalau siap untuk menikah ya udah menikah aja lah. Bismillah. Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha memberi, maha pengasih, maha penyayang. Kenapa kok? Nah, berarti kan hubungannya dengan Allah yang harus diperbaiki dulu. Iya. Apalagi Allah sudah tekankan jauhi zina. Iya kan? Nah, Karena la muka taqrabu Allah zina. salah satunya. Salah satu Iya, muka Allah adalah dari zina. karena itu dasar setiap hambanya tuh nggak yakin. Nah, itu kata kuncinya. Nggak yakin. Nggak, Karena setiap kurangnya dia tadi ilmu. Kurangnya yang kata kurangnya Ustazah tadi. ilmu dan iman. Ah, iya. Iman yang kuat itu dengan ilmu. Kan seperti itu. Betul. Insya Allah seperti itu lebih kurangnya. Masya Allah nih Ustazah. Saya jadi senyum-senyum sendiri mengingat proses pencarian jodoh ini, ya kan ya. Dan Saya dan tentu saja, kenapa Ustazah? iya, saya juga Ustaz Asbi juga senyum-senyum itu. Saya, ya, karena kita ya semua orang kan punya pengalaman rumah tangga ya. Kadang kita Iya, senyum-senyum dengan pengalaman rumah tangga kita itu. Ya pastilah ada yang diuji dengan komunikasi dengan pasangan, ada yang diuji dengan ekonomi seperti tadi, diuji tidak punya anak, diuji betul. dengan mertua yang selalu tidak membiarkan si dia tuh bahagia dengan putranya. Iya, betul. Nah, ada yaitu itu bentuk ujian ya. Jadi pranikah ada ujian, pasca nikah ada ujian. Kesimpulannya apa? Hidup kita ini ujian. Siapa yang terbaik amalnya dalam kondisi apapun, amalnya siapa yang paling baik itu yang diuji oleh Allah. Pak, amal yang paling baik itu yang terbaik. Kabar dalam berbagai ujian kan seperti itu sih. Yang ada yang nggak diuji. Kalau enak itu kan hidup di surga kan enak. Iya, bahkan nanti ketika ujian itu sudah terlalui, kita akan bisa tersenyum dan bahkan menertawakan diri sendiri ya. Waduh, dulu tuh pas diuji Allah begini saya. Ya, Masya Allah. Iya, ini Ustazah, sebetulnya kita pengen lebih lama lagi, tapi di Indonesia saya yakin sudah menunjukkan pukul 11 ya. Dan besok juga sudah mulai beraktivitas. Pukul 10 di Indonesia. Oh, 10 ya? Oh, beda 4 jam. Oke. Iya, mohon maaf. Mohon maaf nih Ustazah. Saya semangat sekali. Nah, lagi-lagi nih, ada nggak tips sebetulnya ataupun yang bisa kita lakukan? Kalau tadi kita kan mempersiapkan diri nih ya, pranikah. Sebelum menikah kita mempersiapkan diri dari segi keilmuan, iman kita, spiritual gitu kan ya. Dan juga harus realistis juga gitu kan ya dengan kondisi dunia saat ini gitu. Ada tips lainnya enggak ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga dengan usia muda gitu kan ya. Kalau di medsos sekarang banyak berseliweran, oh nikah muda enak nih gitu kan ya. Nanti anaknya kalau dapat anak ntar tuanya nggak lama gitu kan ya. Maksudnya tuanya nggak cepat gitu kan ya. Jadi seumuran. Tapi pasti ada permasalahan. Ada nggak tips dari Ustazah nih? Bagaimana untuk tetap meyakinkan, oke, saya siap nih, apapun akan saya terobos nantinya. Yang penting saya halal dengan pasangan saya. Intinya tuh kalau itu baik segerakan. Terus yakin itu kebaikan segerakan. Karena dalam surat Muhammad disebutkan intensun. Siapa yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Nah, artian itu kita kan karena itu kebaikan. Agama itu kan kebaikan. Nah, jadi usia itu tidak menentukan kedewasaan ya. Ya seperti tadi kemarin saya ketemu dengan dulu pranikahnya konsultasi sama saya.
Dia menikah usia 22 awal. Sekarang punya anak 4 di usia dia 32. 32 anaknya 4. Itu ya memang fase mendaki ya. Tapi dia iman, sabar. Dia yakin saya kalau ketemu, nanti kalau udah besar-besar senang ini, Masya Allah. Seperti itu motivasinya, seperti itu. Kan nggak ada dalam hidup itu yang kita tuh mendaki terus. Mendaki itu tidak akan sampai ke langit kan kita mendaki. Paling mendaki di dunia ini setinggi gunung paling tinggi. Kalaupun menurun kan nggak mungkin sampai ke dasar laut. Menurun dia paling apa? Terus ada jalan yang berkilikir. Nanti kita juga akan ketemu jalan tol. Itu terus perjalanan hidup itu. Nggak ada yang jalan tol, terus maunya kita kan jalan tol terus. Tapi itu bukan maunya Allah. Kamu nanti gak peka kalau dikasih jalan tol terus. Dikasih jalan yang mendaki, kita berjuang, ngos-ngosan mendaki. Tuh nanti kita menurun, hati-hati. Tuh ada kerikil-kerikil, hati-hati melangkah. Tuh ada jalan tol, kita tersenyum. Nanti ada lagi juga jalan-jalan yang bertanyakan, kita hati-hati lagi, berjuang lagi. Ya, seperti itu. Gak ada yang mendaki itu sampai ke langit, gak ada mendaki di dunia. Ya paling mendaki, sesaknya mendaki itu paling setinggi gunung yang paling tinggi kan gitu. Iya, Intinya itu kan sebenarnya seperti itu ya. Betul. Nggak ada orang kita tuh mau menurun sampai ke dasar laut kan juga nggak ada. Intinya tuh Allah tuh udah menyebutkan Allah tidak akan menguji yang kamu tidak sanggup. Iya. Dan satu lagi Allah menegaskan di balik kesulitan ada kemudahan. Sampai 2 kali Allah menyebutkan. Berarti kita harus belajar agama yang banyak, belajar buka Al-Quran, semuanya betul-betul butir-butir yang memang asli benar kalau kita renungkan. Kita terasa di sana itu menenungkan, ini ayat ini aku banget nih, iya ya kapan hari aku susah, sekarang aku banyak kemudahan, alhamdulillah. Nah itu kadang-kadang rasa syukur itu kurang. Ketika rasa syukur kurang itu benar-benar Allah kan dah azab Allah itu turun. Nah, insakartum la azidannakum itu. Jadi ketika kamu tidak bersyukur, kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Nah, orang-orang yang merasa kurang terus misalnya merasa dia paling susah misalnya. Nah, itu kan memang itu bentuk apa ya, kurang syukurnya tadi itu. Dia tidak pernah melihat lebihnya, tidak melihat lebih pasangannya, dia hanya melihat kekurangannya aja. Kan itu. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, yang bujang-bujang sana itu, perbanyaklah ilmu, keterampilan, kokohkan iman. Segera capai kebaikan, hidup bermakna. Masya Allah. Jangan takut, Allah pasti menolong. Allah pasti memberi kemudahan ketika udah yakin. Tapi kalau nggak yakin ya, yakinannya terkokoh. Masya Allah. Dan iman tadi. Insya Allah Masya seperti Allah, itu. Ustazah Ima. Dan salah satu cara Allah menolong bagi yang gundah gulana untuk menentukan pilihan, nikah nggak ya? Adalah mempertemukan Sholat, iya. Sholat istikharah atau sholat hajat, memohon kepada Allah. Jangan pasang maunya diri, minta tolong tunjukkan maunya Allah. Baik. Nah, maunya Allah itu pasti terbaik untuk diri kita dan dirasakan oleh orang sekitar kita. Seperti tadi, Nela. Iya. Ibunya belum ketemu orangnya loh. Masya Allah, udah. Ya, seperti itu kan berarti maunya Allah. Walaupun ada keraguan, dibawa kemana orang nanti, tapi ini orang tuh udah support ini. Itulah bentuk kasih sayang Allah ya. Allah memudahkan seperti itu. Insya begitu. Insya Allah. Iya, dan itu tadi yang Bella katakan, salah satu Allah menolong yang gundah gulana untuk ragu-ragu menentukan, aduh saya nikah nggak ya, aduh belum siap atau gimana gitu. Nah ini nih Radio Gembu Minang nih hadir dengan kajian Islamnya, kajian pernikahannya bersama Ustazah Ima ya kan. Dan Ustazah nanti insya Allah di Radio Gembu Minang akan ada waktu khusus ya
untuk Insya Allah. konseling Insya Allah. pendengar kita ya, kita akan arrange ya Ustazah, karena ini perlu, sebab ketika kita hanya mengandalkan searching sendiri melalui internet, memang banyak sih materi-materinya ya, solusi ya kan, tapi juga kita kan, apakah tuh bisa dipertanggungjawabkan yang kita dapat melalui layar pencarian Google gitu kan ya, dan itu terasa beda sekali. Jangan sampai juga kita salah menginterpretasikan hadis ataupun Al-Quran, ya kan? Dan Iya. itu tadi banyak sekali sekarang orang menginterpretasikan sendiri ya Bunda, sehingga bukannya menjadi solusi malah memperrumit masalah yang dihadapi. Oh iya, betul, betul. Masuk konsep-konsep apa tuh, pernah saya punya kasus konsep bersedekah. Bersedekah, udah bersedekah terus lah, bersedekah terus. Padahal dia nggak ada uang, dia utang ke bank untuk bersedekah. Padahal kewajibannya adalah membayar utang ya. Iya, dia utang ke bank. Akhirnya dia di blacklist oleh bank. Karena dia salah menginterpretasikan buku seorang ulama tentang konsep sedekah. Terus dia datang konsultasi, aduh, mintalah miracle pada Allah, minta keajaiban pada Allah. Allah yang hanya bisa nolong. Kalau udah seperti ini. Mungkin dengan sedekah-sedekah yang udah diberikan itu, tapi itu bersedekah itu disuruh ketika kita punya. Bukan kita disuruh bersedekah dengan ambisius, kita bersedekah walaupun utang. Nah, makanya itu. Jadi interaktif itu perlu memang ya. Karena melalui interaktif itu ada energi positif yang kita rasakan. Iya. Kalau kita membaca, menjadi literasi, memang kamu nonton satu arah. Kalau interaktif itu kan memang kita dua arah. Seperti itu. Enggak, nanti kalau ada tanya jawab, boleh mungkin nanti desain waktu, insya Allah. Semoga kita sehat selalu, dimudahkan oleh Allah ya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bunda Ima, karena waktu yang membatasi kita juga, dan di sini ya di sana Sadonyo sudah mulai sepi. Tadi di ujung sana itu sebetulnya tempat sholat. Nah tadi ada sholat jamaah maghrib ya kan, dan masih ada beberapa keluarga kadang sampai tengah malam ya. Tapi karena ini musim dingin, jadi daripada membeku di luar ya kan, jadi sudah mulai pulang. Nah mudah-mudahan dan salah satu yang saya konsep berumah tangga di sini adalah ketika bicara family time, yang saya rasakan ini ya, Mela sama suami di lingkungannya kami, kalau family time ya benar-benar family time. Jadi no excuse gitu kan ya. Makanya mereka memanfaatkan hari Jumat Sabtu ini, apakah sekedar berkumpul makan, ataupun ya itu tadi yang di depan saya ini ada running lain kayak gitu ya, tempat jogging, membawa anak-anak, dan mudah-mudahan itu juga bisa dicontoh di Indonesia. Udah banyak juga ya pergi ke taman-taman ya kan, untuk lebih menguatkan hubungan kekeluargaan. Baik, memberikan keindahan pada anak. Ya. Iya, Bunda ataupun Ustazah Ima, terima kasih nih atas kebersamaannya, dan memang perlu kajian pranikah ini selalu untuk disosialisasikan, dan Radio Kebuminang juga salah satu tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat ya kan, dan juga dakwah dan kebaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut terus kajian konseling ini ya, pranikah ya Bunda, karena biar masyarakat kita juga bisa lebih paham dan tidak terjebak dengan pilihannya dalam mencari informasi ataupun pembenaran. Baik Ustazah, terima kasih sekali lagi, terima kasih juga Dusana Sadonyo. Demikian Dusana Sadonyo, perjumpaan ataupun kebersamaan kita di talk show Khazanah. Mohon maaf karena di sini dingin sekali. Ini lebih kurang 12 derajat ini. Masya Allah. Kurang tebal bajunya.
Saya kira dengan badan seperti ini sudah cukup tebal ya Ustazah, ternyata belum. Dan itulah uniknya Radio Gebu Minang ini Ustazah. Jadi karena kita radio streaming, bisa di mana saja dan dari mana saja untuk siaran, ya kan? Ustazah di Surabaya, udah Asmi di Surabaya, dan saya di Riyadh. Ya, demikian Dusana Sadonyo talk show spesial kita Khazanah Islam, kajian pranikah, langkah awal membangun keluarga samawa, dan ternyata bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketika kita menentukan pilihan kita untuk kita siap menikah. Ya, itu tadi pranikahnya perlu dipersiapkan secara matang. Nah, kalau untuk itu jangan tinggalkan Radio Gebu Minang, terus pantau informasi-informasi dan program. Insya Allah kita akan bersama kembali dengan Ustazah Imarianis, SPD MSI, konselor, yang beliau ini adalah founder dari Ummu Fadilah Center. Ini semacam yayasan yatim piatu kah, Bunda? Sosial, yayasan sosial dakwah. Insya Allah mudah-mudahan sukses terus ya, dan amin. Diberikan Allah kemudahan nih untuk dakwah dan mengabdi kepada masyarakat. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Ima. Allah yubarik fikum untuk Ustazah dan tim dan keluarga. Insya Allah kita jumpa kembali ya. Dan terima kasih juga untuk Uda Azbi yang selalu siap siaga dalam hal teknis. Dan Dusana jangan lupa akan hadir minggu depan setiap hari Sabtu, mawata-wata eksklusif di ruang dengar Anda di Radio Gebu Minang bersama dalam satu kato. Mela undur diri dari ruang dengar Dusana Sadonyo. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe, comment, share, like, dan infokan tentang keberadaan radio YouTube channel Radio Gebu Minang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pagi. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku.
surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku.